Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dini Novita dengan NIM 8040190414. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam menanggapi hoaks. Tentunya bagi teman-teman semua, kalimat hoaks itu sudah nggak asing lagi kan? Karena apa? Sering sekali terjadi hoaks di sekitar kita ya kan teman-teman? Baik, di sini kita akan membahasnya sama-sama ya. Pengertian hoaks. Menurut KBBI, hoaks adalah sebuah informasi bohong. Menurut KBBI, para pelaku penyebaran hoaks mengumpulkan berita yang menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Um, Hoaks ini sangat ngeri ya teman-teman. Kenapa? Nama baik kita bisa dicemarkan gitu. Hoaks ini juga bukan hal biasa. Sudah bisa dibilang hal biasa ya terjadi di lingkungan kita. Nah, baik. Menurut saya, hoaks dapat disimpulkan sebagai berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan faktanya dari realitas sesungguhnya. Banyak sekali kasus yang sebenarnya tidak terjadi, namun diangkat kisahnya itu dibuat ceritanya menjadi sebaik mungkin agar masyarakat tertarik membacanya. Nah, em, sudah tahu kan hoax itu gimana teman-teman? Sangat bahaya loh. Hoax itu sering sekali terjadi mau di lingkungan luar kampus teman-teman semua ataupun apa ya? Terutama berita hoax itu sering sekali terjadi itu di ini ya, media sosial ya. Nah, bisa kita lihat semua orang itu menggunakan media sosial. Nah, teman-teman semua pasti tahu dengan mungkin teman-teman semua pernah mengalami tentang belajar kursus online, berita hoaxnya yang nanti kalau ini dijamin uangnya kembali. Nah, mungkin teman-teman semua itu pernah mengalami itu ya. Nah, kita itu harus lebih waspada lagi teman-teman. Kenapa? Hoax ini bisa apa ya namanya? Aduh, bingung. Pokoknya itu hoax itu sangat tidak baik teman-teman. Bisa menjurus ke pencemaran nama baik lagi ya. Nah, dari itu kita harus hati-hati. Baik, di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis hoax. Yang pertama parodi. Parodi adalah sebuah konten yang memang sengaja dibuat seseorang untuk menyindir pihak tertentu. Mungkin teman-teman semua sudah pernah melihat ya parodi-parodi pendek yang ada di Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Nah, mungkin teman-teman sering ya melihat orang memparodikan seseorang yang lain gitu. Terus yang kedua adalah konten yang menyesatkan, yaitu konten yang disengajakan untuk menjelek-jelekan seseorang atau sesuatu. Hal yang seperti ini bisa mengiring opini masyarakat terhadap sesuatu itu menjadi buruk ya teman-teman. Nah, terus konten tiruan. Konten tiruan adalah konten yang biasanya diambil oleh informasi yang benar. Nah, contohnya mengutip pada pertanyaan toko yang terkenal atau berpengaruh. Konten jenis ini tidak hanya dapat dibuat untuk pribadi. Banyak konten-konten jenis ini dibuat untuk mempromosikan sesuatu. Terus konten palsu. Nah, konten palsu adalah konten yang sangat berbahaya karena konten ini dibuat untuk menipu orang-orang gitu. Nah, banyak juga yang merugikan karena adanya konten seperti ini. Konten seperti ini biasanya nih contohnya seperti apa ya? Konten yang seperti menanam saham juga bisa ya teman-teman. Terus eh, koneksi yang salah. Nah, seperti ini, konten ini juga banyak ditemukan di media sosial. Contohnya sering ditemukan adalah perbedaan antara konten-konten ini sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Nah, konten manipulasi adalah konten, sebuah konten yang sudah diedit. Konten-konten tersebut akan diedit sehingga tidak sesuai dengan konten aslinya. Nah, konten-konten jenis ini dibuat untuk mengecoh para pembacanya. Kejadian ini banyak dialami di media-media besar.
Bahaya hoax bagi masyarakat, terutama generasi muda. Nah, teman-teman, yang pertama, masyarakat menjadi mudah terhasut karena biasanya hoax dikemas dengan bahasa yang apik dan komunikatif. Wah, kalau kita tidak teliti, teman-teman, pasti kita akan terkecoh. Pasti kita menganggap eh, apa yang sudah diberitakan, sudah ada penjelasannya itu sudah paling benar. Nah, maka dari itu, kita sebagai masyarakat dan generasi muda, kita harus memilah terlebih dahulu, teman-teman. Karena belum tentu kan apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu sesuai dengan kejadian yang sebenar-benarnya. Kedua, merugikan pihak yang difitnah. Nah, dari yang ini berita hoax itu bisa merugikan pihak yang difitnah karena apa? Satu, merugikan nama baik. Kedua, apalagi fitnahnya itu sempat fitnahnya yang cukup berbahaya ataupun besar pengaruhnya. Ataupun fitnah di lingkungan pekerjaan ya teman-teman. Itu bisa menyebabkan di PHK dan lain sebagainya ya teman-teman. Banyak sekali kerugian dari berita hoax ini. Nah, yang ketiga, hoax bisa menyebabkan pertikaian tidak hanya di dunia maya tapi dalam kehidupan nyata. Wah, sungguh ngeri ya teman-teman. Kenapa? Menyebarkan hoax. Contohnya seperti saya dan teman saya misalnya ya teman-teman. Saya menyebarkan berita hoax. Nah, di situ kami menjadi hubungan kami berdua agak bisa dibilang ada batasannya ya teman. Nah, itu membuat pertikaian antara kami di dunia maya dan di kehidupan nyata bisa menjadi jauh. Hubungan pertemanan kami itu sangat bahaya ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar menghindari berita-berita hoax seperti ini. Baik, di sini ada contoh hoax yang ada di Indonesia. Yang pertama hoax virus. Nah, contoh hoax virus ini seperti yang sering kita lihat di Google. Nah, Google misalnya ini diklik, nanti ada virus. Nah, sering kan teman-teman dengar itu? Nah, hoax kirim pesan berantai seperti, contohnya seperti orang yang sering ngirim kita pesan. Nanti kalau misalnya jangan dibalas, nanti ada lagi pesan-pesan yang lain bakal masuk, bakal neror gitu. Yang ketiga, hoax mendapat hadiah. Nah, hoax mendapat hadiah pasti teman-teman semua pernah mengalaminya kan? Yaitu, apa ya? Contohnya itu seperti hoax dari BRI mendapatkan undian mobil. Nah, itu kan belum tentu teman-teman. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Apakah itu udah benar, apa enggak gitu. Hoax kisah menyedihkan. Oh, ini sering terjadi kan teman-teman ya? Seperti contohnya ditemukan seorang bapak-bapak berjalan sekarang ada di Polres di suatu daerah membutuhkan dana mau untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, itu sering kan teman-teman dapat SMS ataupun ya SMS biasanya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nanti itu belum tentu benar teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman sekalian harus dicari tahu dulu teman-teman. Itu kisahnya itu benar apa enggak gitu ya. Hoax pencemaran nama baik. Nah, hoax pencemaran nama baik ini sering sekali terjadi seperti em, si A menyampaikan informasi kepada si B, padahal yang punya informasi itu sebenarnya si B, tapi menjual nama si A. Nah, begitulah teman-teman. Padahal informasi yang dapatkan oleh si B, si A ini tidak tahu apa-apa. Nah, dan si B ini mengarang-arang dan menyebabkan nama si A ini menjadi buruk. Baik, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, pahami terlebih dahulu etika dan literasi media dalam bermedia digital. Pemahaman yang baik mengenai etika dan literasi digital membuat mahasiswa lebih bijak dalam mengakses informasi di era yang serba digital dan internet secepat ini. Yang kedua, mencari kebenaran dari sebuah informasi yang beredar. Nah, mahasiswa yang cerdas tidak akan begitu saja menerima informasi kebenaran yang tidak jelas. Misalnya seperti memeriksa apakah website atau link ini berita mengenai bahaya ini berasal dari akun
resmi atau enggak gitu. Pokoknya kita harus mencari terlebih dahulu kebenarannya ya teman-teman, jangan asal langsung menyimpulkan. Inilah kebiasaan kita semua, bukan teman-teman saja, saya pun juga seperti itu ya. Nah, kita biasanya itu, "Ih, ini beneran ya," kita sudah panik duluan gitu tanpa memikirkan, tanpa mau mencari tahu terlebih dahulu udah kayak udah bisa dibilang, "Ih, cemas banget ini, takut," gitu ya. Padahal kita seharusnya mencari terlebih dahulu kebenarannya gitu. 3, baca berita tersebut sampai tuntas dan bandingkan dengan beberapa berita lainnya sebelum kemudian, kritisi berita tersebut. Ada berita yang menggunakan judul anti-mainstream untuk menarik minat pembaca, meski pada akhirnya judul yang tertera berbanding terbalik dengan hasil yang ditulis dalam berita. Contohnya ya teman, hmm, ngeri sekali ya hoax ini. 4, curigai judul berita yang dirasa mengandung unsur provokatif. Nah, tanpa sadar kita menjumpai berita dengan berjudul yang mengarah kepada pihak-pihak tertentu. Bahkan, isi berita tersebut memang bisa saja diambil dari akun akun media resmi. Hanya saja mari kita pastikan isinya apakah ada kejanggalan yang menjatuhkan pihak tertentu atau enggak. Balik-balik lagi kita harus mencari tahu lagi ya teman-teman ya. Kelima, tidak terburu-buru dalam menyebarluaskan berita. Nah, sebelum menyebarluaskan berita, alangkah baiknya kita memperhatikan poin-poin yang sudah dibahas. Bila masih ragu dengan keaslian berita yang ada, tidak salahnya untuk bergabung dalam grup atau grup diskusi gitu. Untuk mencari tahu apakah berita ini udah benar atau belum. 6, laporkan akun atau pengguna yang membuat berita tersebut kepada pihak yang berwenang. Apabila berita tersebut dirasa sudah meresahkan, maka segera laporkan teman-teman ya. Karena itu salah satu upaya untuk pencegahan berita hoax supaya tidak tidak semakin jadi. Nah, di sini ada peringatan, berita hoax jangan dipercaya. Oke. Nah, teman-teman semua pasti pernah ngalamin kan ya, dapat pesan dari apa ya, dari BRI, dari apa lagi ya biasanya teman-teman ya, berita-berita les, berita libur, berita dapat bantuan ini, bansos ini. Nah, jangan langsung percaya ya teman-teman, teman-teman semua harus konfirmasi, terus teman-teman semua harus mencari tahu lagi, teman-teman semua harus memang benar-benar mencari tahu berita ini udah benar atau belum. Nah, teman-teman harus benar-benar mencari tahu agar teman-teman itu terhindar dari berita hoaks. Sayang sekali loh teman-teman, zaman sekarang ini berita hoaks itu banyak banget yang menyebarluaskannya gitu. Nah, untuk yang seusia kita, kita mahasiswa ini harus lebih teliti lagi. Kan banyak nih informasi-informasi. Contohnya aja, misalnya ini hoaks tentang penundaan tugas akhir. Nah, itu kan bikin kita, nanti aja kita ngerjain skripsinya, bisa nanti lagi gitu kan ya. Nah, itu teman-teman semua harus teman-teman cari tahu lagi. Karena apa? Belum tentu kan berita itu benar gitu. Nah, kalau berita itu benar, wah syukur masih punya kesempatan untuk kita belajar. Nah, sedangkan kalau salah, kita udah terlena, skripsi kita terbengkalai, berarti kita akan mengejar yang namanya deadline. Aduh, capek banget itu teman-teman. Jadi teman-teman semua harus pandai-pandai lagi untuk memilah informasi-informasi. Baik teman-teman? Baiklah, cukup sekian dari saya ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang.